Setiap kali pria itu memakan ikan, istrinya selalu mencungkil mata ikan terlebih dahulu. Karena ia buta, ia tidak pernah mengeluh tentang hal itu selama 10 tahun lamanya. Ia memakan ikan itu dengan penuh semangat sukacita. Melihat hal itu, senyum misterius selalu muncul di wajah sang istri, dan pria itu pun memang buta sejak lahir, namun wajahnya sangat tampan. Karena hal itulah ia dianggap sebagai pria paling tampan di desanya. Banyak wanita di desa itu tertarik padanya dan sering datang untuk dipijit. Namun hari itu pun sikap gadis tercantik di desa itu pun berbeda. Ia memberitahu pria itu bahwa jika ingin penglihatannya sembuh, ia harus pergi ke kuil terdekat dan berdoa selama 100 kali. Karena dahulu temannya yang pincang pergi ke kuil itu setiap hari, dan suatu hari ia pun benar-benar mulai berjalan normal. Pria itu segera berkata ke istrinya bahwa ia juga ingin pergi ke kuil. Namun setelah mendengar hal itu, istrinya pun langsung panik karena sadar dirinya tidak cantik. Ia pun takut jika penglihatan suaminya pulih, suaminya tak lagi menyukainya. Sekeras apapun ia mencoba menghentikan suaminya sudah bertekad untuk pergi dan berdoa. Dan keesokan paginya ia pun berangkat ke kuil. Di tengah jalan ia pun bertemu gadis tercantik di desa. Ketika mendengar pria itu ingin pergi ke kuil, gadis itu pun sangat senang. Karena setelah penglihatannya sembuh dan pulih, ia akan tahu siapa gadis tercantik di desa itu sebenarnya. Sesampai di kuil, ia pun menjatuhkan koin dan melipatkan tangannya dan berdoa dan memohon agar Tuhan memberinya penglihatan. Namun meski sudah berdoa ratusan kali, ia pun tetap tidak bisa melihat apapun. Ternyata istrinya juga pergi ke kuil setiap hari, namun ia berdoa agar suaminya tetap buta selamanya. Karena itu pria ini benar-benar kehilangan harapan. Tapi suatu hari saat pulang dan membungkuk untuk mengambil batu, penglihatannya pun tiba-tiba sembuh. Ia pun sangat senang dan memeluk istrinya itu erat-erat. Namun ia pun tidak menyadari ekspresi aneh di wajah istrinya. Karena ia buta sejak lahir, ia tidak bisa memahami perbedaan antara kecantikan dan kejelekan. Ia pun hanya percaya bahwa istrinya adalah wanita tercantik dari siapapun.